Selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Shalom. Zoom meeting malam hari ini dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya di dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu berserta dengan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkannya. Bapak Ibu, kita hidup sekarang ini karena kasih Tuhan. Amin. Dan Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dia yang telah menciptakan kita, menciptakan Bapak Ibu Saudara saya untuk menjadi penyembah-penyembahnya, untuk menjadi penyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, mari kita bawa hidup ini hanya untuk menyembah Dia. Dan mari kita persembahkan hidup ini. Kita persembahkan hati kita persembahkan roh kita persembahkan jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan kita membawa tubuh kita persembahkan dan kita taruh di atas mezbah dupa Tuhan. Dan biarlah kiranya api dari surga menyambarnya, kemudian membakarnya, dan asapnya naik membumbung tinggi di hadirat Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita tadi memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Kehadirannya, hadirat Tuhan boleh saya rasakan di tempat di mana saya berada. Dan saya percaya juga hadirat Tuhan yang sama Bapak Ibu bisa rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Nah Bapak Ibu, sebentar kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan dan merenungkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-182. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan renungan-renungan yang sudah saya sampaikan, yaitu melalui link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp DS Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-182. Dan malam hari ini saya masih beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-23. Bapak Ibu siap diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang mau bilang, aku rindu untuk diberkati, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini. Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, satu hal penting yang harus Bapak Ibu ketahui adalah Allah itu roh. Dan ketika Adam berada di Taman Eden, sebelum jatuh ke dalam dosa, memang Adam memiliki tubuh jasmania dan juga memiliki jiwa dan memiliki roh. Nah Bapak Ibu, melalui roh inilah Adam kemudian memiliki hubungan yang intim dengan Allah yang adalah roh. Adam memiliki persekutuan yang intim dengan Allah yang adalah roh di Taman Eden ini. Rohnya Adam ini ada di dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Dan ketika Allah berjalan, Adam peka terhadap segala pergerakan Allah. Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Allah berjalan, pasti tidak terdengar oleh telinga, bukan? Karena Allah adalah roh. Dan Adam menangkap segala pergerakan Allah itu dengan rohnya. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah
Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Jadi Bapak Ibu, Adam bisa mendengar bunyi langkah Allah yang sedang berjalan-jalan di dalam taman. Dan itu pasti rohnya yang mendengar. Amin. Roh Adam sangat peka dengan kehadiran Allah yang adalah roh. Nah Bapak Ibu, ini yang menjadi perhatian kita di dalam pembahasan kita malam hari ini. Dan Allah yang adalah roh itu juga adalah Allah yang kudus. Surat 1 Petrus pasal 1 ayat 16 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Petrus 1 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Allah Bapa itu kudus. Sehingga ketika dikatakan the Holy One, dan itu adalah namanya, aku adalah yang kudus. Nah, kekudusan itu adalah gambaran dari kemuliaannya. Kekudusan itu adalah satu kodrat atau satu nature dari Allah. Dan di dalam nature kekudusan Allah inilah kita melihat refleksi dari kemuliaan Allah. Bapak Ibu, kekudusan Allah ini tidak bisa direfleksikan. Kekudusan Allah ini tidak bisa dipancarkan. Kekudusan Allah itu tidak dapat dimanifestasikan. Tetapi yang dapat dimanifestasikan adalah sifat Allah yang lain, yaitu kasih. Kasih inilah yang dapat dimanifestasikan atau yang dapat dipancarkan. Kekudusan Allah ini tidak dapat dimanifestasikan. Tetapi Bapak Ibu harus kudus, sebab Dia kudus. Tetapi kasihnya, dengan kasihnya lah Dia bisa memanifestasikan dirinya. Nah, melalui manifestasi kasih Allah inilah Dia bisa merecovery ulang keberadaan dirinya. Jadi Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan Adam dengan nismat Kain, karena Dia ini adalah Allah yang adalah roh, dan Dia adalah Bapa dari segala roh, maka roh yang serupa dan segambar ini berada di dalam keadaan kodrat yang bersekutu dengan intim. Artinya roh Adam ini sangat peka dan dapat mengetahui apa yang roh Allah sedang inginkan. Artinya roh Adam ini sangat peka terhadap pergerakan roh Allah. Bapak Ibu, saya mau ulangi sekali lagi. Kegerakan atau pergerakan atau gerak dinamika Allah itu dapat ditangkap oleh rohnya Adam secara jasmania. Karena keadaan tubuhnya yang mulia. Karena karakternya mulia. Karena Adam memiliki tubuh kemuliaan. Nah Bapak Ibu, setelah Adam jatuh ke dalam dosa, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita akhirnya dapat kembali bersama-sama dengan Allah, Bapa segala roh. Bapak Ibu, dan itu hanya dapat dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi jaminan untuk kita dapat mencapainya. Roh Kuduslah yang menjadi jaminan untuk kita dapat kembali menemukannya. Sehingga hasil akhirnya adalah kita akan bersama-sama dengan Allah, Bapa dari segala roh, untuk selama-lamanya di dalam kemuliaannya dan di dalam kekudusannya itu. Nah Bapak Ibu, di tengah dunia ini
Sebelum segala sesuatu ini selesai, sebelum segala sesuatu ini berakhir, apa yang terjadi dengan kita yang sudah ditebus oleh Kristus, yang telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, di mana hidup kita ini bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi bagi Dia, artinya bagi Kristus yang ada di dalam kita. Apa yang terjadi dengan keadaan itu sekarang? Hubungannya dengan roh kita. Apa hubungannya, Bapak Ibu? Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sekali lagi saya ulangi, Allah itu adalah roh. Dia adalah Bapa dari segala roh. Dan Allah itu ada di dalam persekutuan dengan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa. Adam hidup di dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Roh Adam peka terhadap pergerakan Allah. Roh Adam peka terhadap kegerakan Allah. Bapak Ibu, ini yang disebut kodrat atau nature dari kemuliaan itu. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan setiap orang percaya yang telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kehidupan itu artinya mereka ini dilahirkan kembali. Dan mereka ini mengalami kelahiran baru. Mereka mengalami yang namanya newborn atau lahir baru. Jadi yang lama ini sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya mereka ini become a new creation. Menjadi ciptaan yang baru. Nah, sebagai ciptaan yang baru, orang yang hidup di dalam keadaan baru ini, maka dia akan mengalami satu proses yang kemudian disebut pertumbuhan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kembali apa Bapak Ibu? Untuk kembali menemukan kepekaan roh, sehingga rohnya menemukan kembali persekutuan yang intim dengan Allah. Artinya apa? Artinya rohnya dapat peka terhadap pergerakan Allah. Rohnya dapat peka terhadap kegerakan Allah dan mengetahui kegerakan Allah yang adalah roh. Dan kepekaan ini bangkit dan muncul, yang akhirnya kalau roh ini kembali tertumbuh. Artinya peka terhadap pergerakan Allah, peka terhadap pergerakan Allah. Maka ini yang akan mengendalikan jiwa, sehingga pikirannya akan memutuskan yang lain, perasaannya juga akan memutuskan yang lain. Dan kalau itu nyata di dalam perbuatan, itulah yang menjadi kehendak dirinya. Makanya yang menarik Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 14, ayat yang sudah kita bahas minggu lalu, mari Bapak Ibu kita akan membacanya kembali supaya kita semakin paham. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 14, firman Tuhan mengatakan, ya, kitab Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 14. Ya, firman Tuhan mengatakan ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ayat 13, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Bapak Ibu, kita stop di sini saja. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Ayat 13b, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Nah Bapak Ibu, perbuatan ini adalah hasil dari kehendak dirinya. Dan kehendak ini adalah hasil dari apa Bapak Ibu? Hasil dari pikirannya. Hasil dari apa yang dia pikirkan. Hasil dari apa yang dia rasakan. Dan ini adalah kebenaran yang ada di dalam dirinya. Ini adalah remato Kristo yang kemudian menjadi seirama dengan apa yang ada di dalam jiwanya.
Dan ini adalah hasil dari kendali rohnya. Jadi Bapak Ibu, apa yang nyata di dalam perbuatannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, itu adalah dikendalikan oleh rohnya. Nah Bapak Ibu, sejauh apa rohnya ini bisa mengendalikannya? Ada beberapa tingkatan mengenai roh ini. Yang pertama adalah rohnya tidak mengendalikan apa-apa. Apa artinya rohnya tidak mengendalikan apa-apa? Bapak Ibu, artinya rohnya itu tumpul, rohnya itu tidak peka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah berperilaku, artinya Roh Kudus sudah memimpinya sedemikian rupa sehingga dia sudah dapat menuntun jiwanya, sudah dapat menuntun pikirannya dan perasaannya, yang menghasilkan satu perbuatan. Apa itu Bapak Ibu? Yang menghasilkan perbuatan yang mulia. Dan yang ketiga adalah secara dominan rohnya itu menjadi lokomotif penggerak. Itulah yang disebut manusia mulia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dari 3 gambaran keadaan roh manusia ini, dia punya dunamos, tetapi dia tidak stoikio. Dia tidak dipimpin secara sempurna. Dia tidak stoikomen. Tidak hidup seperti yang Roh Kudus inginkan. Tidak hidup seperti yang Roh Allah inginkan. Sehingga dia tidak memiliki kemuliaan yang sempurna. Dan kemuliaan ini adalah melupakan harta kita di surga, yang seharusnya Bapak Ibu dambakan. Proses dari roh manusia untuk memiliki kekuatan, untuk menjadi lokomotif dari hari ke hari, untuk mengumpulkan harta di surga, untuk mendapatkan kemuliaan yang semakin besar, yaitu ketika roh kita itu berkata, asal ada makanan saja, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Bapak Ibu bisa mengatakan seperti itu? Kalau Bapak Ibu bisa berkata seperti itu artinya roh Bapak Ibu sudah memiliki kekuatan. Roh Bapak Ibu sudah menjadi peka dan tidak lagi tumpul. Roh Bapak Ibu sudah menjadi pneuma stoikomen, mengerti apa yang Roh Kudus inginkan, apa yang Roh Allah inginkan. Amin. Ketika Bapak Ibu bisa berkata, ibadah yang disertai rasa cukup, itu besar kuasanya. Itu roh yang bilang begitu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bisa berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Coba Bapak pikirkan. Bapak Ibu bisa berkata, manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Elemen mana dari diri kita, dari diri Bapak Ibu, yang bisa menangkap perasaan itu? Jadi Bapak Ibu, supaya roh kita ini, roh kita yang sudah memiliki dunamos, yang sudah memiliki kuasa, sudah memiliki kekuatan, dapat kemudian memiliki kemuliaan, maka roh manusia itu harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ketika Bapak Ibu dipimpin Roh Kudus, ketika roh Bapak Ibu nemo stoikomen, roh kita ini, roh manusia ini seirama dengan, atau dipimpin seirama dengan roh Allah. Maka itu artinya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Amin. Kita sedang dipimpin untuk melepaskan satu persatu dari apa yang kita ingini, dari apa yang kita miliki. Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi ya. Bapak Ibu dipimpin untuk apa Bapak Ibu? Dipimpin untuk pergi ke gereja, dipimpin untuk ikut persekutuan, dipimpin untuk selalu baca firman Tuhan. Dan sejauh itu, jauh di dalamnya adalah
Bapak Ibu sedang dipimpin untuk melepaskan dari apa yang kita ingini untuk kita miliki. Dan kita selalu dipimpin untuk itu. Dan barang siapa tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, itu artinya dia tidak sedang diajar. Itu artinya dia tidak bisa diajar. Itu artinya dia tidak bisa dididik. Itu artinya dia tidak bisa bertumbuh. Dan Yesus berkata, dia tidak dapat menjadi muridku. Artinya dia tidak dapat mengumpulkan harta di surga. Artinya tidak dapat melepaskan diri dari segala sesuatunya. Seperti orang muda yang kaya, yang hanya datang berlutut di hadapan kaki Yesus. Dan Yesus berkata apa Bapak Ibu? Mari kita akan baca ayatnya di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 21. Injil Matius pasal 19 ayat 21, firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya lepaskanlah apa yang ada padamu, supaya engkau memiliki harta di surga. Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hatimu berada di rumah Bapa, maka kakimu tidak engkau biarkan lagi menginjak bumi lagi. Amin. Apa maksudnya Pak? Maksudnya engkau akan selalu bilang, ini adalah tempat yang sementara. Dan tempat yang sesungguhnya adalah rumah Bapa. Dan engkau tidak sedang membangun kerajaan di bumi ini. Amin. Tetapi engkau terus melabuhkan hatimu sampai ke pelabuhan terakhir, ke tanah air surgawi, sampai engkau temukan kelegaan itu. Di sumur Tuhan kita teguk air. Itu yang memuaskan dahaga kita. Bapak Ibu, kita tidak akan lari dari hadirat Tuhan. Sebab di sana adalah kelegaan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menemukan sumur Tuhan itu, di mana kita akan menemukan kelegaan. Dan itu artinya dari hari ke hari kita harus terus melepaskan apa yang kita miliki di bumi ini, untuk dapat memiliki harta kita yang sesungguhnya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, menurut Injil Lukas pasal 16, itu adalah harta orang lain, di mana kita harus bertanggung jawab. Dikatakan, setialah di dalamnya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kita harus tahu bagaimana memakainya. Kita harus tahu bagaimana memperlakukannya. Maksudnya kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Karena ini adalah harta orang lain. Dan kita harus setia, supaya kita diberikan harta yang sesungguhnya, yaitu hartamu sendiri. Itulah hartamu di surga. Dan ketika Bapak Ibu Saudara dan saya membangun ini terus menerus, maka roh Bapak Ibu akan memiliki kekuatan. Dan ketika roh kita ini dibaptis, roh kita ini ditenggelamkan di dalam Roh Kudus, dan ada di dalam penguasaan Roh Kudus, dan melalui firman yang dapat Bapak Ibu dapat, maka firman itu akan menuntun Bapak Ibu kepada apa? Kepada kekuatan. Dan kekuatan itu harus bertemu dengan apa Bapak Ibu? Dengan pergumulan hidup. Dan dengan apa lagi Bapak Ibu? Dengan gelanggang-gelanggang pertandingan di dunia ini. Dan ketika Bapak Ibu bertemu dengan pergumulan hidup dan dengan gelanggang pertandingan, maka Bapak Ibu akan bereaksi terhadap ini.
Dan setiap kali hasil dari reaksi itu adalah hasil final dari bagaimana roh itu mengendalikan hidup Bapak Ibu. Dan itulah hasilnya. Sehingga ketika roh Bapak Ibu saudara saya sudah berperilaku terus menerus seirama dengan roh Allah yang hidup ini, dia katakan apa Bapak Ibu? Hidupnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Dan inilah yang menjadi fokus Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 8. Ketika seorang Rasul Paulus harus melewati pergumulan hidup, harus melewati konflik di dalam batinnya, harus melewati konflik di dalam jiwanya, harus melewati konflik di dalam pikirannya, di mana pikirannya itu terpecah, di mana pikiran itu mempunyai dualisme. Jadi Bapak Ibu, firmanlah yang memberi kekuatan roh kepada roh manusia itu. Dan Roh Kudus berbicara kepada kita, kepada Bapak Ibu saudara saya. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui firman yang masuk lewat telinga. Atau melalui firman yang tertulis, atau logos melalui mata kita. Dan kemudian apa Bapak Ibu? Kemudian masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam jiwa kita. Dan ketika jiwa ini bereaksi dengan dirinya, dan di dalam konteksnya sendiri, maka roh itu menangkap firman. Jadi roh itulah yang menjadi remato Kristo. Tapi ada juga yang menjadi rema di dalam jiwa. Tapi firman yang sama itu ada juga yang menyelesap masuk ke dalam roh. Dan itu yang menguatkan roh Bapak Ibu. Nah, di dalam surat Roma pasal 8 ini, Bapak Ibu, inilah yang disebut hukum roh kehidupan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang kedua. Surat Roma pasal 8 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan mengatakan. Surat Roma 8 ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan mengatakan, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu, apa artinya memberi hidup ini Bapak Ibu? Memberi hidup itu artinya mengembalikan roh Bapak Ibu saudara saya. Pertanyaan adalah, untuk apa Bapak Ibu? Supaya kembali mempunyai hubungan. Ya, supaya kembali mempunyai hubungan. Karena orang yang tidak memiliki hubungan dengan sang sumber pemberi hidup, dia ada di dalam keadaan mati. Dia mati pada saat maut dan kerajaan maut mengambil tubuhnya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab terjemahan sederhana, surat Roma pasal 8 ayat 1, ini menarik Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat Roma pasal 8 ayat 1, terjemahan sederhana. Mungkin bisa tolong ditampilkan ayatnya. Surat Roma pasal 8 ayat 1, terjemahan sederhana. Ya, saya tidak cantumkan tadi. Nah, Bapak ya, saya akan bacakan saja. Oke? Surat Roma pasal 8 ayat 1, terjemahan sederhana mengatakan, jadi sekarang kita tidak perlu takut lagi pada hukum Allah yang sebenarnya patut kita terima. Mengapa?
Karena kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Artinya kita tidak lagi hidup menuruti naluri yang berdosa, tetapi taat kepada pimpinan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Jadi sekarang kita sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak perlu takut lagi pada hukuman Allah yang sebenarnya patut kita terima. Artinya kita tidak perlu takut lagi pada hukuman yang sebenarnya yang patut Allah jatuhkan atas kita akibat hukuman yang patut Adam terima di Taman Eden ketika jatuh ke dalam dosa. Karena dia kehilangan apa Bapak Ibu? Karena dia kehilangan kemuliaan Allah. Karena putus hubungan dengan Allah. Oleh karena Adam melanggar perintah Allah. Dan pelanggaran terhadap perintah Allah itu mengakibatkan dosa. Dan itu harus mendapat hukuman. Tetapi persekutuan kita dengan Kristus, yang berarti Bapak Ibu memiliki persatuan dengan Kristus. Ketika Bapak Ibu memiliki persekutuan dengan Kristus, itu artinya kita tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tapi hidup taat kepada pimpinan Roh Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kesukaannya adalah hukum-hukum Allah. Nah, ketika bersatu dengan Kristus Yesus, itu artinya kita menerima Roh Allah. Kita menerima Roh Kudus. Dan kita dimeterai. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Dan itu yang namanya dilahirkan kembali. Dan saya menerima Roh Allah. Saya menerima Roh Kudus. Yang apa Bapak Ibu? Yang memberi hidup. Artinya apa? Ada dua arti memberi hidup. Yang pertama, memberi hidup artinya adalah mengembalikan Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dapat memiliki kembali hubungan. Jadi memberi hidup itu adalah memberikan Bapak Ibu satu hubungan kembali dengan sang sumber hidup itu. Yang kedua, memberi hidup artinya adalah rohnya itu kemudian dapat menjadi lokomotif. Artinya dapat mengendalikan jiwanya. Dan rohnya itulah yang sudah membebaskan Bapak Ibu dari kuasa dosa di dalam diri Bapak Ibu, yang selalu menjerat kepada kematian rohani. Nah, hukum roh kehidupan inilah yang menjadi jaminan dan kuasa. Dan ini menarik Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan. Yang menggerakkan dan menggiatkan roh itu adalah Roh Kudus. Yang menggerakkan dan menggiatkan roh itu datangnya dari Roh Kudus. Yang bekerja di dalam roh orang-orang percaya. Jadi hukum roh kehidupan itu adalah satu kuasa, satu jaminan yang menggerakkan roh dan menggiatkan roh. Menggerakkan roh dan kemudian membuatnya dia giat atau berdinamika. Atau terus menerus Roh Kudus bekerja di dalam roh orang percaya itu. Dan Bapak Ibu sudah paham prosesnya, bukan? Ada 3 tahapan di dalam proses ini. Yang pertama, kita sering mendengar kata ago, disebut ago, artinya digiring. Roh Kudus menggiring, itu yang pertama. Yang kedua adalah Roh Kudus menggiring, kemudian akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya Bapak Ibu paripateo, atau berperilaku, atau jadi terbiasa. Dan yang ketiga adalah setelah paripateo, kemudian yang terakhir apa Bapak Ibu? Stoikomen. Artinya seirama. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus ini mengiring Bapak Ibu untuk dipaksa hidup melalui setiap firman. Dan kemudian Bapak Ibu itu akan menjadi terbiasa dan berperilaku sesuai firman. Dan akhirnya Bapak Ibu menjadi seirama dengan Allah yang adalah Roh. Bapak Ibu dipaksa untuk hidup melalui setiap firman.
seperti orang muda yang kaya itu. Dan Yesus berkata di dalam Matius pasal 19 ayat 21, kata Yesus kepada, jika engkau anak sempurna, pergilah dan jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus berkata, kalau engkau tidak melepaskan hartamu, maka engkau tidak akan memiliki harta di surga. Dan ketika orang muda itu mendengar perkataan ini, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya bilang kumpulkan hartamu di surga, banyak orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus bertanya, bagaimana mengumpulkan harta di surga itu, Pak? Melalui persembahan? Bapak Ibu, orang Farisi itu memberi persembahan lebih banyak daripada janda miskin yang mempersembahkan 2 peser uangnya. Dan itu tidak bisa menjadi ukuran, Bapak Ibu. Yang menjadi ukurannya adalah ketika Bapak Ibu melepaskan apa yang Bapak Ibu miliki. Itulah makna sesungguhnya mengumpulkan harta di surga. Bapak Ibu, di dalam gelanggang pertandingan di hidup ini, di mana kita dibawa masuk ke dalamnya, banyak hal yang perlu kita lepaskan. Dan ketika kita melepaskan itu, inilah proses itu. Inilah proses yang membuat kita digiring untuk terbiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sakit Bapak Ibu? Pasti sakit. Awalnya sakit. Ya, sakit. Sakit Bapak Ibu? Betul-betul sakit. Kecewa. Kecewa Bapak Ibu. Betul-betul kecewa. Sedih? Sedih Bapak Ibu. Betul-betul sedih. Tetapi ketika Bapak Ibu mengambil keputusan untuk melepaskan, artinya Bapak Ibu sedang berhasil untuk terbiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan ini terus berlangsung di sepanjang kehidupan kita. Inilah harga dari kekudusan itu. Kudus artinya apa, Bapak Ibu? Kudus artinya dipisahkan. Kudus itu dipisahkan dari apapun. Kudus itu artinya dipisahkan dari dunia ini. Dunia itu apa, Bapak Ibu? Dunia itu adalah segala sesuatu, everything, yang membuat Bapak Ibu menjadi dingin terhadap persekutuan dengan Kristus Yesus. Menjadi malas. Menjadi tidak bergairah. Malas baca firman Tuhan, malas baca Alkitab atau terhadap kebenaran. Hambar, tidak punya kegairahan lagi untuk datang kepada Tuhan. Itulah dunia. Dan ketika itu merasuk ke dalam daging Bapak Ibu, maka dunia yang sedang bergerak, dunia yang sedang memasuki Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus hati-hati. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau dipisahkan dari semua ini, maka kita sebenarnya sedang apa Bapak Ibu? Kita sebenarnya sedang dikuduskan. Artinya kita sedang dikhususkan buat Allah. Dan itu adalah proses melepaskan. Dan itu artinya proses di mana kita mengumpulkan harta di surga. Kita sedang terbiasa dan berperilaku seperti yang Roh Kudus inginkan. Dan kita sedang berparipateo. Nah Bapak Ibu, Roh Kudus ini memiliki kuasa atau dunamos
Dan ini adalah satu jaminan untuk menggerakkan dan menggiatkan roh orang percaya. Dan Roh Kudus ini juga yang membebaskan orang-orang percaya dari hukuman dosa, dari perhambaan dosa. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Jadi hukum roh kehidupan ini selanjutnya bekerja secara leluasa pada saat orang percaya menyerahkan diri untuk menaati Roh Kudus. Dan di sini ada proses yang luar biasa, yaitu dengan rela menyerahkan diri secara leluasa. Ketika apa Bapak Ibu? Ketika mau dituntun untuk dipelihara, untuk digerakkan dan digiatkan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dihadapkan pada satu pergumulan hidup, dan Bapak Ibu tahu siapa yang Bapak Ibu percayai, dan percaya akan kuasa kebangkitannya, dan itu yang menguasai batin Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan mampu menghalaunya, dan akan mampu menghadapinya, akan mampu melakukannya, menaklukkannya, dan mengatasinya. Kalau Bapak Ibu mampu mengatasinya, itu artinya roh Bapak Ibu yang bekerja. Kalau Bapak Ibu mampu mengatasinya, itu artinya roh Bapak Ibu yang bekerja. Bagaimana dengan pikirannya? Pikirannya masih punya pilihan-pilihan. Bapak Ibu pasti tahu yang membuat bimbang itu apa Bapak Ibu? Pikiran. Yang membuat orang menjadi cemas itu apa Bapak Ibu? Perasaannya. Dan dari kedua hal ini harus bagaimana supaya roh Bapak Ibu itu dapat mengendalikannya? Bapak Ibu harus memberi makan roh Bapak Ibu setiap hari. Jadi ketika Bapak Ibu dengan leluasa menyerahkan diri, mengosongkan bejana jiwa ini dari segala keinginan-keinginan dan semua hasrat pribadi Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu sedang mengizinkan Roh Kudus secara leluasa bekerja, menggerakkan dan menggiatkan roh Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu menyerahkan diri secara rela, Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu akan mendapatkan kekuatan baru. Roh Bapak Ibu, roh manusia Bapak Ibu akan menjadi kuat. Artinya Bapak Ibu akan mampu mengendalikan pikiran Bapak Ibu. Dan roh Bapak Ibu akan lantang, speak out, akan lantang berbicara. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Dan itu roh yang berbicara demikian Bapak Ibu. Dia akan bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Ada satu kuasa yang memungkinkan Bapak Ibu untuk mengatasi dosa. Dan Roh Kudus akan menggiring, akan memimpin supaya roh Bapak Ibu menjadi terbiasa dan berperilaku seperti yang Roh Kudus ingin. Sampai Bapak Ibu memiliki satu penurutan yang menjadikan roh Bapak Ibu seirama dengan roh Allah. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Mari kita akan membacanya di dalam surat pasal Roma ayat 8, pasal Roma 8 ayat 16. Mari Bapak Ibu kita akan baca surat Roma pasal 8 ayat 16. Ya, surat Roma pasal 8 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Roma 8 ayat 16 mengatakan, akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya ayat 16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan oleh
roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu, kebayang bukan? Tadi dibilang apa Bapak Ibu? Roh hukum kehidupan itu membawa kita memiliki kembali hubungan, membawa kita kembali memiliki persekutuan, membawa kita kembali memiliki persatuan dengan Kristus Yesus. Artinya membawa kita kembali memiliki persekutuan dengan Roh Bapa. Dan akhirnya memiliki apa Bapak Ibu? Memiliki hubungan. Dan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita akan baca surat Roma pasal 8 ayat 15. Surat Roma pasal 8 ayat 15, ayat sebelumnya ya. Surat Roma 8 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, ya, surat Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Coba Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu bisa lihat, roh itu, Roh Kudus, ya, oleh roh itu dikatakan, kemudian ayat yang selanjutnya ayat 16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu menarik bukan? Jadi roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Artinya berdua. Bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi bagaimana kita tahu kita adalah anak-anak Allah? Kalau roh itu sudah membawa Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau Roh Kudus ini dengan roh Bapak Ibu ini sudah sepakat, sudah seirama, baru dia akan bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi apakah Bapak Ibu anak-anak Allah? Itu bukan lagi pikiran yang menjawab, tapi roh. Roh kita ini bersama-sama dengan Roh Kudus yang bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi yang penting dari hukum roh kehidupan ini adalah ketika orang percaya itu digiring supaya roh itu terbiasa berperilaku hidup menurut Roh Kudus, sampai memiliki penurutan yang menjadikan rohnya itu seirama dengan roh Allah dan seirama dengan Roh Kudus. Dan hasilnya adalah Roh Kudus itu akhirnya kembali menghidupkan dan Bapak Ibu kembali memiliki hubungan. Karena hidup itu artinya hubungan. Dan orang-orang yang tidak memiliki hubungan itu mati. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang menghidupkan. Artinya dia yang membuat kita kembali memiliki hubungan dengan sang sumber kehidupan itu. Dan dia yang membuat kita kembali memiliki hubungan dengan sang sumber kasih itu. Sampai roh Bapak Ibu menjadi lokomotif dan dapat mengendalikannya dan dapat mengendalikan jiwanya. Amin. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan selesai dulu di sini karena ini masih cukup panjang, masih ada ayat-ayat yang akan disampaikan dan saya rasa nanti kita akan terlalu larut malam ya. Kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang. Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya.
Dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, dia adalah firman yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, Bapak Ibu. Sekalipun, walaupun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan